Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk belajar mendengarkan. Mendengarkan bukanlah hal yang mudah. Ketika kita mengikuti misa harian atau hari Minggu, kita mendengarkan bacaan-bacaan pada hari tersebut. Ketika kitab suci dibacakan oleh lektor dan pastor, apakah kita mendengarkan dengan baik? Atau apakah kita hanya mendengar saja tanpa memahami dan meresapinya? Ketika seseorang bersedia mendengarkan, orang itu berusaha membuka hati dan pikirannya untuk memahami apa yang disampaikan kepadanya. Saudara, Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang banyak, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Pernyataan Yesus tersebut tidak berarti bahwa Yesus merendahkan Maria. Pada kenyataannya, Yesus memuji dan menghormati Maria karena telah melahirkannya, dan juga Maria sungguh-sungguh mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Hal ini terbukti saat Maria berani mengatakan ya kepada kehendak Allah untuk mengandung Yesus dalam rahimnya. Pernyataan Yesus menolak saudaranya bukan berarti Yesus memiliki adik atau abang kandung. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 55 dan Markus bab 6 ayat 3 disebutkan nama-nama saudaranya, yakni Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Saudara memiliki banyak arti, yakni saudara seiman, saudara semarga, saudara setanah air, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, menarik ketika Yesus memakai istilah ibu dan saudara, keduanya menggambarkan kedekatan. Sejak lahir ke dunia, kita merasakan kasih sayang ibu dan keakraban bersama saudara. Hal ini menunjukkan kedekatan, karena selalu ada bersama kita. Tuhan menggunakan istilah ibu dan saudaranya karena kita anak-anak Allah. Kita diberikan tempat yang istimewa, dianggap sebagai keluarga yang memiliki kedekatan, apabila kita mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak memperhatikan persaudaraan berdasarkan keturunan atau orang-orang yang berada di dekatnya saja, melainkan persaudaraan yang dibangun karena orang mau mendengarkan sabdanya dan juga melaksanakannya. Sebagai pengikut Kristus, mestinya kita memberi waktu untuk membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Ketika mengikuti misa atau ibadat sabda di gereja, hendaklah kita memfokuskan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, serta melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Semoga kita pun dapat meneladani Bunda Maria yang setia dan taat untuk melaksanakan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, ampunilah kami yang kerap kurang mendengarkan sabda-Mu dalam hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon
Utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami setia dan taat melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.